Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Epi, NPM 2211000121. Saya akan memenuhi tugas Bapak dosen pengantar manajemen, yaitu Bapak Suca, dengan tema pengambilan keputusan. Ada juga pengertian secara sempit, yaitu menurut Amirullah, keputusan berarti pilihan, yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Menurut Drucker, keputusan merupakan yang benar dan yang salah, akan tetapi justru yang terjadi adalah pilihan antara yang hampir benar dan yang mungkin salah. Ada juga menurut Morgan dan Carrillo, yaitu keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Ada pula pengertian secara umum, yaitu pengambilan keputusan adalah sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu tujuan yang dianggap paling menguntungkan. Baik, ada pula jenis-jenis keputusan manajemen, yaitu jenis keputusan terprogram dan tidak terprogram, yaitu masalah berulang dan rutin, kompleks dan baru, prosedurnya aturan-aturan prosedur dan kebaikan, kreativitas, pemecahan masalah, contohnya gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan. Sedangkan tidak terprogram yaitu penanganan masalah inflasi, pengenalan produk baru, dan perkara hukum. Baik, menurut pemahaman saya, keputusan terprogram yaitu keputusan yang berulang-ulang secara rutin. Sedangkan keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak berulang-ulang atau disebut juga tidak selalu terjadi. Ada pula contoh dari keputusan terprogram, yaitu seperti pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP, yaitu standar operating system. Ada pula contoh dari keputusan tidak terprogram, misalnya jika keputusan terhadap menetapkan harga produk. Dan di sini ada juga tingkatan-tingkatan keputusan, yaitu keputusan otomatis, keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan, lalu keputusan berdasarkan sebagai pertimbangan, dan keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan dan jenjang manajemen yaitu top, luas, tidak terstruktur, jarang, banyak risiko. Middle yaitu struktur dan tidak struktur, dan lower yaitu sering terstruktur, berulang-ulang, rutin, tidak banyak risiko. Ada pula tahapan-tahapan pengambilan keputusan, yaitu riset, merupakan mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Perencanaan yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin alternatif. Lalu pemilihan yaitu merupakan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada, kondisi internal dan kondisi eksternal. Baik, ada pula langkah-langkah tersebut dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Mengidentifikasi keputusan, 2. Mengumpulkan informasi yang relevan, 3. Mengidentifikasi alternatif, 4. Menimbang buktinya, 5. Pilih di antara alternatif, 6. Mengambil tindakan, dan yang terakhir yaitu tinjau keputusan dan konsekuensinya. Yang berikutnya yaitu gaya dalam pengembalian keputusan. Gaya manajemen dalam mendekati masalah yaitu penghindar masalah, penyelesaian masalah, dan pencari masalah. Pembahasan yang terakhir yaitu gaya dalam pengambilan keputusan. Gaya dalam pengambilan keputusan ada 4 macam, yaitu analisis, konseptual, direktif, dan perilaku. Yang ke-1 analisis, yaitu gaya analisis lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan, lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan, dan merenungkan lebih banyak alternatif. Yang kedua konseptual, yaitu gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan melihat banyak alternatif. Yang ketiga direktif. Gaya direktif yaitu pengarahan memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang terakhir yaitu perilaku. Gaya perilaku yaitu pengambilan keputusan bergaya perilaku dengan berkata sama dengan orang lain.
Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengantar manajemen atas pemberian tugasnya. Mohon maaf banyak kekurangannya dalam menyampaikan suatu materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.